Halo, selamat siang Sobat Trader. Nah, di video kali ini saya akan memberikan strategi buat teman-teman ya. Strategi yang dimana saya khususkan untuk para pemula ya. Jadi untuk para pemula kita janganlah tamak dalam mencari profit di binomo ini ya. Memang tidak menutup kemungkinan teman-teman semua ya, ketika kita melakukan perdagangan dengan deposit entah itu 200.000, entah itu 1 juta, entah itu bahkan 5 juta, bahkan puluhan juta, kita dapat menghasilkan uang bisa 50% dari modal kita, bisa juga 2 kali lipat dari modal kita. Tidak menutup kemungkinan, semua itu pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman ya, saya tegaskan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi di sini kita berpikir yang realistis saja teman-teman ya, jangan terlalu tamak dan jangan terlalu serakah. Kita trading itu mencari keuntungan ya, bukan mencari resiko. Yang dimana ketika kita akan mencari keuntungan, kita harus menekan dengan resiko yang lebih tinggi. Artinya resikonya ditekan sekecil mungkin. Meskipun ada resiko, tetapi resikonya kecil, tidak besar ya. Jadi ya yang namanya trading itu ya efektifnya menurut saya kita ambil 5% per hari dari modal kita atau 1% dari modal kita. Jika contoh modal saya di sini hanya 4.700.000, jika 1%-nya saja artinya saya hanya memerlukan profit sebesar 47.000 dari modal 4 juta. Logis gak? Logis kan teman-teman ya. Jika kita mencari persentase profit, kita ambil 1%, itu sudah logis, wajar. Dan tentu saja tingkat resiko juga semakin mengecil. Jadi secara garis besar teman-teman, semakin kecil kita mengambil profit per hari dalam melakukan perdagangan, maka semakin kecil pula resiko yang kita keluarkan. Tetapi jika kita mengambil persentase atau profit yang besar persentasenya dengan modal kita, contoh ambil persentase 50% dari modal, maka di situ kita secara tidak langsung mengeluarkan resiko yang sangat besar juga ya. Jadi teman-teman jangan tamak, jangan terbawa emosi, jangan ikut-ikutan trader lain. Ingat, jangan ikut-ikutan trader lain ketika dengan modal sekian bisa mendapatkan bahkan 3 kali lipat atau 8 kali lipat. Itu memang bisa, tapi hanya untuk sebagian orang saja. Tapi untuk para pemula, mohon jangan lakukan trading dengan metode perdagangan seperti itu. Kita cari santai-santai saja. Karena di sini kita mencoba merubah pola mindset kita itu untuk berdagang, mencari profit, mencari keuntungan, bukan mencari resiko. Ya, bukan mencari resiko. Jadi, sekalian menjawab juga pertanyaan buat yang setting Telegram ke saya, kebanyakan pengen deposit itu ya minimal seminimal mungkin. Saya tidak melarang. Cuman yang jadi masalah yang 1% sanggup tidak. Itu saja, teman-teman bisa mengontrol emosi tidak? Jika bisa mengontrol emosi, ya silahkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa teman-teman, silahkan. Makanya modal itu sangat penting teman-teman ya. Ini dengan modal 4.700.000 saja, jika mencari 1% ya per hari ataupun per sesi, ya saya tegaskan sih per hari 1% itu. Jika teman-teman masih gatel, silahkan bagi menjadi beberapa sesi per harinya. Contohnya teman-teman mempunyai 5 sesi dan per sesi ambil 1% saja. Artinya selama 1 hari teman-teman dalam 5 sesi itu mendapatkan profit akhirnya itu 5% dari modal. Per sesinya berapa? 1%. Mudah tidak mencari 1% dengan modal 4.700.000? Ya mudah teman-teman, terbilang gede loh 47.000 itu.
cara tradingnya gimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan strategi ini ya. Lihat, bisa menggunakan strategi ini ya. Saya akan bagikan strateginya, jadi harap teman-teman dipahami. Yang pertama kita zoom out dulu ya. Zoom out dulu itu untuk apa? Kita melihat daripada arah tren yang sedang berjalan. Dia trennya naik ya, membentuk beberapa support and resistance juga. Tentunya logikanya ya teman-teman, ketika harga menyentuh resisten, dia tidak sanggup, dia akan balik arah. Ketika harga sudah melebihi resisten dan terus naik, artinya tren sedang kuat, kita open follow the trend. Ketika candle menyentuh area support, dia tidak sanggup melebihi, kita open atas. Ketika area support terlebihi, artinya tekanan semakin kuat dan tren sedang kuat, kita follow saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu jika tanpa indikator. Menggunakan indikator juga bisa teman-teman, indikatornya nih ya. Saya di sini pakai Bollinger Band saja ya. Periodnya rubah 21. Ini settingan saya ya. Oke, udah ya. Terus buat teman-teman biar nggak apa namanya ya, nggak bingung. Soalnya kan kalau pemula suka bingung. Untuk menggunakan indikator apa sih? Kita boleh menggunakan MACD. Ya, ini saya rubah menjadi 25 dulu. Dah. Teman-teman sudah paham kan fungsi kerja MACD seperti apa? Dan fungsi kerja Bollinger Band seperti apa ya? Tinggal kita hanya menunggu momennya saja. Jangan tergesa-gesa melakukan open posisi, santai saja ya. Santai aja, kita lihat pergerakan demi pergerakan. Ini juga saya sedang memantau ya. Ini ada candle, dia sudah melebihi daripada Bollinger Band di atas. Logikanya kalau sudah melebihi dia pasti turun lagi ke bawah ya. Dan juga ketika candle arah dari atas ke bawah hampir menyentuh area middle Bollinger Band, dia akan balik lagi ke atas. Dia koreksi. Jika tekanannya kuat, dia akan melanjutkan dan melebihi daripada middle Bollinger Band ya. Lalu nanti di push sampai menyentuh area bawah. Setelah menyentuh area bawah, kita push dia naik ke atas. Tentunya dengan menggunakan sistem money management ya. Dia mau ke atas tapi tidak sanggup ya. Ini tidak menentukan arah tekanan kemana, jadi kita tahan dulu saja. Di sini saya hanya memerlukan 1% saja. Teman-teman bisa mulai dari stake 14.000 ya. Tapi di sini saya akan memulai langsung saja mengambil 1%. Teman-teman jangan tiru. Kenapa? Soalnya yang pertama kali terjun ke dunia trading itu pasti banyak melakukan kesalahan. Memang tidak menutup kemungkinan saya juga melakukan kesalahan, tetapi saya sudah siap menerima resikonya. Sedangkan untuk para kebanyakan pemula tidak siap menerima kesalahan ya. 1% dari 4.700.000 itu 47.000. Ya, di sini saya akan langsung melakukan one shot 1% ya teman-teman. Jadi kita cukup tenang saja di sini, tenang, kita amati pergerakan-pergerakannya, kita pahami kecenderungan demi kecenderungannya. Ketika sudah menemukan kecenderungan dan terutama titik jenuh, baru di situ kita melakukan open posisi. Sekarang posisinya MACD dia sudah semakin merenggang ya, atau semakin berjauhan. Ini juga histogramnya semakin tinggi, tapi dia menyentuh daripada Bollinger Band. Logikanya ini juga menyentuh melebihi, dia turun ke bawah. Maka dari itu saya akan lakukan perdagangan 2 menit ke bawah. Teman-teman, logikanya aja, kita main secara logika aja. Meskipun nanti pasti ada lossnya ya, pasti ada lossnya, tidak mungkin tidak ada lossnya. Setidaknya ketika kita memahami alur kerjanya, ketika loss juga kita tidak bendu, kita siap menerima ya teman-teman ya. Tapi untuk open posisi langsung 1% jangan ditiru teman-teman. Teman-teman mulai dari stake 14.000 aja, dari stake terendah. Sini saya sedang memberikan contoh, dan ini contoh yang open posisi ini jangan ditiru teman-teman ya. Soalnya kebanyakan teman-teman itu tidak siap untuk menerima kesalahan yang akan mengakibatkan teman-teman depresi emosi, tidak bisa mengontrol, habis saldonya nanti. Tapi ketika teman-teman sudah paham alurnya, sudah paham konsep-konsepnya, sudah paham dengan resikonya, sudah siap menerima kesalahan, ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pun teman-teman akan tetap legowo
tidak akan jadi beban, malah akan menjadi ilmu untuk teman-teman supaya tidak mengulanginya kembali jika menemukan momen seperti itu. Secara tidak langsung itu mengasah kemampuan psikologis mental teman-teman, ya. Mohon dipahami teman-teman ya. Jadi jangan terlalu tamak. Teman-teman emang bisa mendapatkan profit beratus-ratus% dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi itu hanya satu kali momen saja. Di momen-momen berikutnya saya jamin teman-teman akan loss tinggal hasil akhirnya habis. Makanya saya sarankan atur money management. Harus punya target profit, pahami alur marketnya, pahami kecenderungannya, pahami indikator-indikatornya, pahami fungsi-fungsi indikatornya. Setelah terpahami semuanya, barulah kita melakukan perdagangan. Ambil 1% per sesi atau per hari. Jika per hari dianggap terlalu kecil, 1%, ambil per sesi 1%. Bagi menjadi 5 sesi. Artinya teman-teman punya 5% per hari. Sudah alhamdulillah. Cuman depositnya perbesar jika ingin profitnya besar. Jika ingin profitnya besar dengan modal kecil, itu memang bukan mimpi. Tapi maruk, namanya maruk, orang serakah. Saya nggak mau teman-teman serakah. Kalau serakah, teman-teman nanti tidak bisa mengontrol emosi yang dapat mengakibatkan saldo teman-teman habis. Di sini saya sudah profit, mendapatkan 1%. Hanya satu kali, open posisi saja. Jika teman-teman bisa seperti ini, teman-teman sudah bagus. Kenapa saya bilang sudah bagus? Karena teman-teman dapat memanage waktu teman-teman tidak hanya untuk trading. Ya, jadi teman-teman masih bisa melakukan aktivitas lain. Saya bukan melarang teman-teman untuk trading. Tentunya trading juga teman-teman harus mempunyai jam-jamnya. Jangan terlalu lama trading, itu saran saya. Latihan sih boleh, nggak apa-apa lama. Tapi untuk terjun langsung ke dunia perdagangan, ke akun real, jangan lama-lama. Kenapa jangan lama-lama? Karena nanti ketika terlama-lama teman-teman melakukan perdagangan di akun real, nantinya teman-teman akan rusak psikologis dan mentalnya. Bisa-bisa yang psikologis dan mentalnya sudah stabil karena terlalu lama berdagang, membuka perdagangan, nanti teman-teman akan terbawa emosi. Dan itu yang harus dihindari, yang hasil akhirnya akan menyebabkan loss, dan loss. Makanya saran saya atur manage waktunya. Jangan overload dalam melakukan perdagangan. Cukup sempatkan 20 menit atau 30 menit saja. Itu pun jangan terlalu banyak transaksi. Cukup pahami pergerakan demi pergerakan. Pergerakan ini dengan strategi ini cocok gak? Dengan strategi ini cocok gak? Carilah kecocokan antar pergerakan dengan strategi. Ya, setelah menemukan kecocokan strategi dengan alur perdagangan, kita amati dulu. Kita make sure kembali. Setelah oke hasilnya, baru di situ kita tembak. 1 kali perdagangan boleh jika teman-teman sudah bisa. Jika belum bisa, mulailah dari stake terendah dan ambil 1%. Jangan tamak. Dan harus diingat lagi teman-teman, tidak ada proses yang singkat ataupun instan dalam memahami dunia trading. Tidak ada. Teman-teman perlu memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memahaminya. Dan ingat, rubah pola konsep pemikiran kita, trading itu untuk cepat kaya, bukan. Hilangkan pemikiran seperti itu. Tapi tanamkanlah kita mencari profit dengan persentase yang kecil, tentunya dengan resiko yang kecil. Nanti juga seiring berjalannya waktu, jika teman-teman bisa konsisten, kita kalikan 30 hari, hasilnya bisa teman-teman rasakan. Ya, itu tips dari saya. Di sini saya akan melakukan satu perdagangan 1 kali lagi teman-teman ya. 1 kali lagi open posisinya ya. Sekarang saya akan hapus dulu Bollinger Band-nya ya. Kenapa saya hapus? Emang saya jarang menggunakan Bollinger Band. Kenapa jarang bang? Ya karena menurut saya menghalangi pemandangan indah ya. Ini tuh pemandangan indah menurut saya teman-teman tuh. Terlihat jelas alurnya kemana.
Saya akan one shot lagi dan saya akan melakukan open perdagangan selama 2 menit saja ya. Dia sudah melebihi daripada titik terendah, oh belum. Nah, sekarang melebihi daripada tekanan terendah, turun, melebihi ya. Artinya titik terendah turun sudah dia lewati. Lewatnya kemana? Naik ke atas, logikanya. Tapi kita tunggu dulu aja ini pergerakannya kemana, lebih menonjolnya, dominannya. Ya, tahan dulu saja, kita amati demi pergerakan ya. Meskipun dari sisi MACD ini sudah memberikan dia akan berpotongan ke atas, tetapi kita harus make sure kembali teman-teman ya, tetap safety dalam melakukan perdagangan, dan hasil akhirnya dia tidak sanggup melebihi. Kita make sure kembali yang ini, dia mampu melebihi enggak. Nah ini, oke, melebihi ya, melebihi, oke, lewati, tekanan tetap ke atas, kecenderungan MACD juga berpotongan, dia melebihi daripada titik tertinggi yang tidak sanggup melewati, histogram juga mulai menipis, artinya tekanan dia semakin akan naik ke atas. Jika sudah sinkron seperti ini, kita bisa lakukan perdagangan. Di sini saya akan open posisi 2 menit naik teman-teman. Loss ingat pasti ada, tetapi loss itu bisa kita minimalisir dengan pemahaman yang sudah kita pelajari teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman tidak malas-malasan dalam proses pembelajaran, karena tidak ada hasil yang instan, itu memerlukan waktu ya. Aduh, ngomong terus gak ngopi teman-teman ya, biar fresh otaknya. Mundur dulu ya. Aduh. Di sini sedang hujan teman-teman, guguludugan besar. Aduh. Tapi nggak apa-apa, kan WFH, work from home, cocok dengan trader ya, bekerja di rumah ya. Meskipun di rumah kita masih bisa produktif, menghasilkan profit, tapi jangan tamak teman-teman ya, ingat jangan tamak ya, jangan terlalu berlebihan. Slow saja, jangan terburu-buru. Di sini kan kita berinvestasi. ...30 detik lagi teman-teman. Ini bisa saya pastikan profit. Kenapa? Cantik sekali pergerakannya, juga jauh daripada barier ya. Memang ada tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba dia jelek ke bawah, tetapi secara perlahan demi lahan dia naik daripada turunnya, lebih banyak naik ya, makanya saya nyatakan ini profit teman-teman. Nah, profit kan, alhamdulillah ya. Nah, seperti itulah teman-teman caranya ya dalam melakukan perdagangan di binomo itu ya. Janganlah sampai kita terbawa emosi, hilangkan pemikiran ingin cepat kaya. Di sini kita mencari keuntungan, meskipun pasti ada kerugian. Disitulah kita harus meminimalisir kerugian dengan mencari profit yang kecil persentasenya. Kita berpikir logis aja. Memang trader lain bisa mendapatkan profit yang besar, ya. Tapi Anda harus lihat teman-teman, modalnya berapa. Jika teman-teman ingin seperti dia, maka tirulah modalnya. Jika tidak sanggup, ya sesuaikan dengan modal apa yang kita punya. Janganlah terlalu tamak. Itu pesan saya. Ya udah. Saya rasa cukup juga tips dari saya, teknik dari saya, pemahaman dari saya juga. Saya rasa sudah terpenuhi semuanya, sudah masuk alurnya, dan juga niat dan goals yang sudah saya sampaikan juga sudah masuk semuanya, dan saya rasa juga sudah bisa teman-teman pahami semuanya.
Karena saya yakin teman-teman, karena saya yakin orang yang masuk dunia trading itu umurnya rata-rata 18 tahun ke atas, sudah pada dewasa. Jadi berbijaklah dalam mengatur keuangan. Ya. Saya akhiri videonya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan tentunya salam profit.